Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bu Nemi, ya silakan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Apa kabar, Bu? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Bapak sehat? Ya nih Pak, saya ini seperti yang sudah saya berikan WA kemarin tadi malam ya. Oh ya, Kita sudah siap untuk mengadakan percakapan coaching ya. Iya, ya. Insya Allah. Ya. Terima kasih Bapak ya sudah menyediakan waktunya untuk saya nih untuk mengadakan percakapan coaching. Ya nih Pak, percakapan ini tujuan kita itu adalah untuk melakukan refleksi ya Pak ya atas apa yang sudah Bapak lakukan selama ini. Mungkin seperti kemarin Bapak mengikuti kegiatan apa namanya Pak? Oh, ini peningkatan kompetensi kepala sekolah. Peningkatan kompetensi kepala sekolah ya. Oke. Dalam percakapan ini kita akan menciptakan yang kira-kira ya yang nyaman, biar kita semua bisa terbuka, bisa Bapak mengungkapkan apa adanya yang ada di sekolah ini Pak ya. Oke, Bapak, saya akan memberikan pertanyaan ya yang mendorong refleksi seperti apa yang sudah Bapak lakukan selama ini di sekolah. Karena SLB Negeri 2 ini adalah sekolah yang sangat unik Pak ya, pendidikan khusus Pak ya. Jadi saya tertarik sekali untuk lebih mengetahui dan Bapak bagaimana cara Bapak mengelola dan mempunyai tujuan di dalam sekolah ini. Ya, terima kasih Bu ya. Ke SLB 2 ini ya memang kebetulan saya ini kan baru sekitar 2 tahun ya Bu ya. Yang pertama dulu langkah-langkah saya melihat katakanlah di lingkungan SLB ini memang masih katakanlah belum begitu rapi lah. Jadi langkah-langkah pertama itu saya melihat untuk berapa bulan yang saya lakukan itu untuk tahap pertama itu membersihkan segala lingkungan itu. Jadi setelah itu sumber air Bu, karena itu kan masuk vital. Jadi waktu kita mau sholat segala macam kan, jadi air nggak ada, dan juga mengandalkan sumur waktu itu kan bau. Jadi saya terpikir bagaimana caranya supaya sumber air itu supaya lancar kan. Jadi kami hubungi pihak PDAM dan alhamdulillah dalam waktu sekitar 2 minggu lah itu air itu bisa diatasi. Selanjutnya pendekatan dengan para guru, karena yang namanya kita sebagai dipercaya untuk memimpin kan, jadi kita harus lebih dekat kenal dulu dengan para guru. Itu kami mengadakan pertemuan rapat-rapat untuk menanyakan keluhan-keluhan dari dewan guru. Ya, jadi seiring waktu ya kita mulai berbenah untuk mengatur segala sesuatunya, karena memang SMP ini kan katakanlah masih relatif baru juga untuk ini kan. Jadi banyak hal-hal yang kami bedah itu, termasuk penataan ruangan kantor segala macam kan. Jadi itulah yang kami lakukan untuk tahap pertama. Itu selain itu saya punya semacam ide atau visi. Saya ingin sumber daya guru itu betul-betul meningkat. SDM-nya Pak ya? Ya, SDM-nya. Jadi saya menganjurkan kepada guru-guru itu untuk ikut yang namanya program sekarang kan ada namanya guru penggerak. Dan juga ini yang sertifikasi ya. Jadi waktu itu pada saat itu ya di SLB ini juga belum ada guru penggerak. Jadi pas itu saya anjurkan, kebetulan Bu Resi itu sudah dipanggil ya istilah untuk ikut PGP tadi pada masa pimpinan kami ini. Jadi Bu Resi itu dengan katakanlah dengan bersemangat untuk melaksanakan itu, pendampingan segala macam itu, kami sangat respon dan sangat membantu. Udah itu selanjutnya ada juga guru kita karena disosialisasikan terus kan, karena banyak guru kita yang masih muda untuk ikut ke PPG itu yang sertifikasi. Jadi alhamdulillah itu kemarin ada satu guru kita Pak Agung, itu lanjut ada Bu Indah,
terus menerus itu saya ini Motivasi ya. memberi motivasi dengan guru-guru itu. Ada kemarin sudah 2 orang lagi dah lulus ya. Udah ya. Iya, lulus lagi. Jadi tahun ini juga ya yang ikut CGP ada 1 lagi Bu Ita, ada tuh yang baru terpanggil, baru pengumuman itu ada sekitar kalau nggak salah tiga orang ya, tiga orang untuk ikut sertifikasi. Jadi intinya saya itu kepingin SLB ini di mempunyai SDM itu yang betul-betul bisa dikembangkan dan juga bisa meningkatkan tentunya pendidikan khususnya di SLB ini. Mungkin itu karena kemarin yang masalah peningkatan ya, saya cerita sedikit. Memang kegiatan itu diikuti oleh seluruh kepala sekolah se-Provinsi Bengkulu dari SMA, SMK, dan SLB. Itu diadakan di mana tuh Pak? Di Hotel Willow. Nah, di Hotel Willow selama 3 hari. Udah itu berjumlah sekitar 100 lebih, 105 kalau nggak salah. Anggota pesertanya. Seluruh kepala sekolah kan tidak boleh diwakilkan. Jadi waktu kegiatan tentunya karena banyak kan, jadi dibagilah per kelompok. Jadi ada 4 kelompok. Kebetulan kami yang SLB itu digabung ya, dan ada guru SMA, SMK beberapa orang. Tapi yang intinya memang kami SLB itu 1 kelompok lah, ditambah dengan ada beberapa orang kena untuk mengenai kota tadi kan. Jadi kegiatannya ya intinya kita di situ diajarkan bagaimana menjadi kepala sekolah itu yang betul mengikuti zaman sekarang. Tentunya segala sesuatunya kita kan harus aktif ya, masuk ya update. Itulah intinya. Jadi kita harus menguasai komputer itu, udah tuh aktif di PMN, maksudnya masalah kompel segala macam. Jadi memang suatu pengalaman lah bagi kami tentunya, karena kalau saya kan memang dari guru biasa, selama ini belum ada pengalaman yang sifatnya betul katakanlah untuk memimpin itu. Jadi dengan ada itu kami juga merasa berterima kasih dengan pihak BGP, kebetulan yang BGP yang mengadakan. Jadi menambah wawasan bagi kami. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Bapak ya, Bapak sudah membagikan refleksi daripada apa yang sudah Bapak lakukan di sekolah ini ya. Jadi sudah banyak yang terobosan-terobosan, ide-ide yang sudah Bapak lakukan di sekolah ini. Jadi itu memang sangat relevan dengan perkembangan pendidikan Pak ya. Jadi juga saya tadi juga sudah melihat ini. Jadi baik Pak, terima kasih atas refleksi yang sudah Bapak bagikan ini Pak ya. Sekarang Bapak bisa menyimpulkan pengalaman apa ya dan hal-hal baru yang ditemukan melalui refleksi ini. Dan apa langkah-langkah yang akan diambil ya, karena sudah mendapatkan pengetahuan, sudah mendapatkan bekal bersama kawan-kawan tadi ya, dikumpulkan di Hotel Milo. Mungkin apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan langsung di sekolah kita ini? Terima kasih Bu ya. Jadi kalau selama ini memang kita untuk dengan guru biasanya kita mengadakan dalam rapat istilahnya secara keseluruhan. Tapi dengan adanya kita mengikuti kegiatan kemarin yaitu peningkatan kompetensi itu ada istilahnya coaching. Jadi saya juga katakanlah baru juga untuk itu ya, pengalaman untuk itu. Jadi nantinya saya berharap kepada guru-guru itu akan kita panggil satu-satu lah untuk di coaching lah. Jadi kita akan katakanlah menanyakan permasalahan apa yang dihadapi oleh guru itu, dan juga langsung kita tanyakan rencana-rencana apa yang akan dilaksanakan guru. Jadi posisi kita sebagai kepala sekolah itu hanya istilah mendengarkan apa yang disampaikan dan juga apa langkah-langkahnya, dan juga kita mendukung itu. Jadi kedepannya akan kita secara bergilir nanti akan kita berguru ya untuk melaksanakan coaching itu, karena ya kita kadang-kadang tidak tahu permasalahan guru itu
mempengaruhi daripada katakanlah untuk proses pembelajaran tentunya. Iya. Jadi kita sebagai pimpinan yang bagi saya yang baru itu sebenarnya tidak boleh taruhkanlah istilahnya dalam istilah itu. Jadi kita harus menyelidiki dulu. Nah, selanjutnya misalnya setelah kita tahu permasalahan itu, misalnya apa yang ini mungkin kadang-kadang ada juga satu dua guru yang betul sudah kita tegur masih berulang-ulang kan, jadi mungkin itu juga perlu juga pendekatan itu. Jadi untuk ke depan itu mungkin saya akan lebih katakanlah lebih memperhatikan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Nah, itu yang saya anggap baru bagi saya. Selanjutnya rencana ke depan itu saya berharap kepada guru-guru di SLB Negeri 2 ini, yang pertama tentunya saya akan menginginkan kekeluargaan yang penting, yang baik antara guru, yang sampai ada katakanlah selisih buat kelompok-kelompok kan. Jadi saya ingin tuh persaudaraan itu, jadi kan kalau kita sudah sama-sama saling berhubungan baik, tentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah ini akan berjalan dengan baik. Mungkin itu yang rencana saya untuk kedepannya. Jadi di samping untuk meningkatkan personal kompetensi mereka masing-masing. Sebab begini, kebetulan guru-guru kita kan masih banyak yang honor lah kata dalam artian. Jadi dalam artian itu maksudnya selama dia ada di SLB ini, harapan saya itu dia betul-betul bisa misalnya mengikuti seperti CGP, udah itu sertifikasi. Jadi nanti walaupun di suatu saat katakanlah misalnya dia ikut tes lulus tidak ditempatkan di SLB, saya juga tidak merasa misalnya merasa katakanlah karena penentuan tugas itu kan ditentukan oleh ini dinas atau orang ini ya, BKD ya. Jadi walaupun dia tidak di sini, kita tuh ada merasa kepuasan telah membantu rekan-rekan guru itu untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Itu memang setiap pertemuan saya bilang seperti itu. Jadi jangan berpikir misalnya Bapak lah mengusulkan di sini harus di sini, tidak juga. Pokoknya silakan kembangkan potensi diri, nanti untuk kedepannya itu nanti terserah dengan kebijakan dari pemerintah. Jadi tidak ada istilahnya kita menyebutkan bahwa harus di sini, harus di sini enggak. Yang namanya juga pendidikan itu di mana aja, Pak Ya, ya. di mana aja. Jadi yang jelas pada saat dia di sini kita berusaha saling membantu, itu ya intinya. Mungkin itu. Terima kasih banyak Pak ya, Ya. sudah memberikan refleksinya, sudah memberikan pengalamannya. Ya. Semoga kedepannya kita memang bisa melaksanakan itu dan bisa kita bercermin apa yang sudah kita perhatikan tadi. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya, ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.